Oke, kita akan bicara tentang ukuran pusat. Ukuran pusat bisa dikatakan sebagai sebuah nilai atau kriteria yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang objek yang kita cermati. Macam-macam ukuran pusat yang biasa digunakan antara lain, yang pertama adalah rata-rata hitung atau mean. Nah, mean ini umumnya kita melibatkan seluruh data, kemudian dijumlahkan keseluruhannya, kemudian dibagi dengan ukuran datanya. Nah, cara menghitung mean ini ada yang secara sederhana dan ada yang tertimbang. Nanti akan kita berikan contoh bagaimana menghitung rata-rata hitung yang sederhana dan bagaimana menghitung rata-rata hitung tertimbang. Ini contohnya menghitung indeks prestasi Anda. Baik. Kemudian yang kedua itu adalah median. Median ini ukuran pusat yang ditentukan berdasarkan letak dari data yang sudah urut. Jadi berdasarkan letak atau posisi dari data yang urut. Nah, median ini ibaratnya merupakan sekat, katakan begitu. Dari serangkaian data ini, median merupakan sekat yang membagi dua bagian yang sama. Nah, berkaitan dengan ukuran letak, maka kita akan juga bicara tentang kuartil. Ini membagi 4 bagian sama, desil itu 10 bagian sama, persentil itu membagi menjadi 100 bagian yang sama, dan ukuran letak yang lain. Maksudnya ukuran letak yang lain bagaimana? Misalnya ada 500 pelamar kerja. Kemudian akan diambil atau misalnya seleksi pertama itu tersaring sebanyak 100 orang. Nah, 100 orang itu tentunya yang diambil adalah yang terbaik. Nah, estimasi misalnya skor terendah dari 100 orang yang terseleksi. Nah, kalau 100 orang yang terseleksi tersebut, kalau dari bawah dia urutan keberapa? Nah, seperti itu. Oke, baik. Nah, itu kaitannya di situ mengenai ukuran letak. Yang kemudian yang berikutnya adalah modus atau mode. Nah, ini ukuran pusat yang ditentukan berdasarkan yang paling sering muncul atau yang memiliki frekuensi paling tinggi. Kemudian kalau rata-rata geometri, berikutnya ada rata-rata geometri. Ini bisa juga dikatakan sebagai rata-rata faktor pertumbuhan. Ini maksudnya bagaimana? Nah, kalau misalnya dari 500 ke 550 misalnya seperti itu, faktor pertumbuhan itu adalah faktor pengali dari yang berapa, semula 500 dikalikan berapa menjadi berikutnya, itu adalah faktor pertumbuhan. Nah, nanti kita akan bicara tentang rata-rata faktor pertumbuhan. Dan berikut contohnya. Kemudian ada rata-rata pertumbuhan. Ini beda antara rata-rata faktor pertumbuhan dan rata-rata pertumbuhan. Nah, kalau faktor pertumbuhan dari 500 ke, jadi 500 ke 550, maka faktor pertumbuhannya itu adalah 1,1. Maksudnya 500 dikalikan 1,1 sama dengan 550, kan begitu. Nah, kalau rata-rata pertumbuhan ini tumbuh berapa? Ini tumbuhnya 50. Rasio terhadap data sebelumnya adalah 50 dibagi 500 adalah 10%. Jadi di sini ada beda antara pertumbuhan dan faktor pertumbuhan. Kalau pertumbuhannya 10%, faktor pertumbuhannya adalah 1,1 atau 110%. Nah, kemudian rata-rata harmoni itu yang seperti apa? Rata-rata harmoni mungkin lebih baiknya nanti kita akan memberikan contoh sehingga Anda punya gambaran gimana sih kita menggunakan rata-rata harmoni. Misalnya saja ada pembelian
beras untuk dana sosial, katakan begitu, yang ditugasi si A, si B, dan si C, katakan begitu. Masing-masing diberi dana katakan 200 juta. Nah, si A itu memperoleh beras harganya misalnya 11.000 per kilogram. B misalnya 10.350 rupiah per kilogram. C misalnya 10.750 per kilogram. Nah, kemudian berapa rata-rata harga perolehan beras per kilogram? Misalnya seperti itu, maka kita bisa memberikan gambaran dananya berapa, perolehan keseluruhan kuantitas beras yang kita peroleh itu berapa. Nah, itu kemudian dibagi. Jadi tidak sama dengan langsung harga A, harga B, harga C dijumlahkan kemudian dibagi 3, tidak demikian. Karena kalau nanti dikembalikan harus sama dengan total anggaran. Gitu ya? Baik. Kemudian nanti kita akan memberikan contoh satu-satu.